dinten. Napa? Mas lambung. Dia kan kon ada efek. Operasi. Harus sehat gitu. Nggak kedepetan. Pas rono.
Yes. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial ya, bukan hari Minggu tetapi hari Kamis 26 Mei 2022. Kita bersama-sama merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada sukacita semua? Siap memuji Tuhan? Oke, mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Mohon disimak bersama-sama. Yang pertama yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun tanggal 26 Mei Bapak Sunarso. Adakah di sini? Yang berulang tahun juga tanggal 28 Mei Ibu Mucima Subarjo. Selamat berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu ya. Kemudian untuk hari Sabtu 28 Mei ada doa fajar jam 5 pagi bertempat di gereja Anugerah ya. Kemudian hari Sabtu juga ada persekutuan WPI BPD GBI Yogyakarta yang bertempat di GBI Sidomoyo dan dimulai pada pukul 10 pagi ya. Untuk kontribusi bagi ibu-ibu silakan mempersiapkan 12.000 per orang dan mendaftar melalui Ibu Warti dan juga Ibu Sumarjo. Silakan ibu-ibu bisa hadir di WPI BPD hari Sabtu jam 10 pagi di GBI Sidomoyo. Kemudian pada hari Sabtu juga ada persekutuan kaum muda baptis dan persekutuan kaum remaja baptis dengan tema Love Fairs pada jam 6 sore dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Johan Andreas Santoso. Silakan ya anak-anak muda dan remaja silakan hadir. Nanti yang MC adalah Saudari Melvina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan untuk GBI Anugerah berupa tanaman hidup dan pot bisa diberikan kepada Mbak Rini ya. Silakan yang tergerak memberikan tanaman-tanaman yang ada di rumah masing-masing. Kemudian persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui Bank Mandiri ke rekening GBI Anugerah dengan nomor 1370001021079 ya. Persembahan pembangunan bisa ditransfer melalui Bank BRI ke rekening GBI Anugerah juga dengan nomor 00291000953 Apabila kemudian hari ada perubahan, maka akan segera diinformasikan kepada jemaat sekalian. Kemudian untuk petugas pelayanan minggu tanggal 29 Mei pada pagi hari ada pemohon batu kalimba dari GBI Sidomoyo, Pendeta Mesa yang baru saja hadir di Jogja sebagai Gembala Sidang Sidomoyo akan menyampaikan firman di gereja kita pada minggu pagi. Dan pada sore Bapak Pendeta Vicky Bulono, kemudian pembawa acara pagi Ibu Karin dan sore Saudari Grace, kemudian singer Ibu Ning dan Ibu Sri Sulistiorini pada pagi dan sore Saudari Vincent dan Saudari Lisa. Pemain musik Saudara Brian pada pagi dan sore Saudara Irfan Ventura dibangun. Kemudian sound system Bapak Roli Putranto dan Bapak Ari. Kemudian sore Bapak Ari juga. Lalu pengukur suhu pagi Ibu Ani Waluyo. Kemudian GBI cabang kiri Bapak Wahyu Dieliasar PH dan juga untuk GBI cabang Jati Saudara N. Eko Supriyanto SPH. Itu beberapa pengumuman, kiranya bisa disimak baik-baik dan kita bisa hadir bersama-sama, baik ada WPI, PKMP dan ibadah minggu pagi pada hari minggu depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Segala beban, segala persoalan, segala pergumulan, mari kita taruh di kaki Tuhan. Dan kita arahkan hati kita untuk menyembah Dia pada pagi hari. Saudara rugi kalau saudara tidak menyembah Tuhan, karena kita punya Allah yang luar biasa. Dia boleh menampakkan diri sepanjang 40 hari. Dan hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga, menyediakan tempat buat Bapak Ibu Saudara dan saya.
Itu sebabnya hari ini siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. Naikkan kekaguman kita, hormat kita, penyembahan kita kepada Allah yang sungguh menakjubkan.
biasa, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami untuk datang beribadah, memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Sungguh luar biasa Bapa. Pengharapan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Biarkanlah ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa saja, tetapi sungguh-sungguh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Khususnya hari ini kami mau melaksanakan upacara pembaptisan maupun upacara perjamuan Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan diri menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Demikian juga kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Hati kami biarlah menyembah Tuhan. Hati kami boleh memuji nama Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taburkan, Tuhan memberkati kami semua. Berkati anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik sebagai pemimpin acara maupun untuk pemimpin pujian, menyerahkan untuk pemain musik, demikian juga tamborin. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri akan tolong kami, Tuhan yang akan pakai kami secara luar biasa, sehingga ibadah kami menyenangkan. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti kami hanya bersandar dan berharap hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita akan menyaksikan upacara pembaptisan. Ada 5 anak muda yang menyerahkan hidupnya, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saja kita berdiri lagi, kita bersorak bersama-sama dan bisa katakan kiri kanan, Allah itu baik ya. Bisa sebutkan kiri kanan, Bapak Ibu berikan senyum. Allah itu baik, Allah itu dahsyat. Amin. Sudah sampaikan kiri kanan? Iya, mari kita menyanyikan pujian Allah kita yang dahsyat. Namun sebelumnya kita baca dulu ayat firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 135 ayat 1 sampai 3 dan 5. Silakan. Ada? Oh, tidak ada tampilannya ternyata ya. Mari kita langsung memuji Tuhan saja ya. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, ke tengah bukit dari Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus Tuhan Juru. Dari pulau-pulau
menyaksikan upacara baptisan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan menyaksikan pembaptisan upacara gereja. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan atas kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh mengadakan upacara gereja, yaitu pembaptisan. Tolonglah kami, berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, nama Tuhan Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-20 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara Jonathan Eka Putra Patria, sebelum saya membaptiskan engkau, saya ingin bertanya dan memastikan terlebih dahulu, apakah engkau menerima Yesus yang dari Nazaret, yang telah disalibkan untuk menebus dosa-dosamu dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Saya bersedia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan pengakuan daripada Saudara Jonathan Eka Patria dan kuasa yang diberikan Gereja Baptis Anugerah Yogyakarta, saya sebagai pendeta pengantar Injil membaptiskan Saudara Jonathan Eka Patria dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera memberkati. Saudari Hanalia Puspita Ayu, sebelum saya membaptiskanmu, saya akan menanyakan terlebih dahulu, apakah engkau bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib itu? Bersedia. Bersedia. Dengan pengakuan iman daripada Saudari Hana, maka saya sebagai pendeta pengantar Injil akan membaptiskan Saudara Hana dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara Kaila Dwi Aryani, apakah kau sudah siap untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu?
Siap? Bapak Ibu, sebagai iman yang dipertanggungjawabkan dan diakui oleh Saudara Kaila, dan atas dasar kuasa yang diberikan Gereja Baptis Anugerah Yogyakarta, saya sebagai pendeta pengantar Injil membaptiskan Saudara Kaila dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudari Yunike Mawar Aryani, ya. Apakah kau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Saya menerima. Ya. Atas pengakuan iman daripada Saudara Mawar, maka saya sebagai pendeta pengantar Injil dan kuasa yang diberikan Gereja Baptis Indonesia Anugerah, maka saya membaptiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudari Lydia Wahyu Melvina, apakah kau menerima Yesus yang disalibkan untuk menebus dosamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saya menerima. Ya. Atas pengakuan daripada Saudara Melvina, maka saya sebagai pendeta pengantar Injil dan kuasa daripada Gereja Baptis Anugerah, saya membaptiskan dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan, dan saat ini Bapak Ibu juga menjadi saksi atas pengakuan iman saudara-saudara kita saat ini. Sekiranya Bapak Ibu Saudara juga akan ikut membentuk dalam proses pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka akan mengalami pertumbuhan secara rohani dalam pelayanan di tempat di mana kita bersama-sama melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyerahkan waktu selanjutnya kepada Ibu Dana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita bersyukur ada 5 jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata 1 jiwa diselamatkan, malaikat bersukaria. Amin. Amin. Dan pagi ini kita mau tetap memuji menyembah Tuhan. Saudara siap bersorak buat Tuhan? Masih semangat? Yang masih semangat lambaikan tangan. Yang masih semangat, saya ajak berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena dia boleh mati, bangkit, dan naik ke surga buat kita semua. Dengan sukacita kita nyanyi.
kedahsyatan Tuhan. Mari tetap berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kita nyanyikan pujian hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tayangkan pujian ini dengan segenap hati kita, dengan doa kita, bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya dalam hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku. Katakan di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kita punya Tuhan yang sempurna dalam berencana. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, ku serahkan hidup. Katakan murnikan Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran. Jadi bukti Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah menyelesaikan untuk upacara baptisan. Dan saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami. Urapi mulut lidah hamba-Mu yang Tuhan percayakan ini, supaya apa yang kami sampaikan adalah isi hati Tuhan untuk menggenapi kebenaran firman-Mu melalui kehidupan kami. Mari ya Bapa, tolonglah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mendengar, menelaah, dan memahami
sehingga kami dapat melakukan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Diberkati Tuhan hari ini. Ada sukacita. Amin. Ya, luar biasa, hari yang spesial bagi saya dan saudara. Jikalau hari ini anak-anak Tuhan menerima panggilan Tuhan untuk menjadi murid-muridnya, menjadi anak-anaknya. 5 anak kita yang dibaptiskan hari ini biarlah boleh mengawali kehidupan, pelayanan, pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 11 mengatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yohanes pasal 14 ayat 1-3 mengatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di suatu ketika tahun yang lalu, kalau nggak salah, beberapa tahun yang lalu, 1 atau 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya harus ngantar istri saya bolak-balik ke rumah sakit karena ada gangguan di ginjal, ada batu ginjal seperti itu. Nah, dokter menyarankan, "Pak, ini harus diangkat atau mungkin harus dioperasi sedikit." Gitu. Ya, kami melakukan kontrol berkali-kali. Nah, anak kami si Javas ini sangat senang sekali kalau kami tinggal. Javas ini sangat senang ketika kami tinggal untuk kontrol. Bahkan hari di mana harus kontrol, itu anak kami Javas selalu menunggu-nunggu, bahkan menanyakan, "Mama, kapan kontrol lagi? Kapan Mama ke rumah sakit lagi?" Saya sampai bingung, ini ada apa ini? Karena sesuatu yang bagi saya heran, karena kami biasanya tidak seperti itu. Kok ini malah ditinggal, kok malah senang begitu. Tahu apa yang terjadi? Ketika kami tinggal, itu biasanya kami titipkan ke tetangga. Jadi kalau kami tinggal, saya titipkan ke tetangga. Nah, kalau kami titipkan, saya bekali dengan jajan semuanya, persediaan dia secukupnya sampai tasnya penuh. Udah, seperti itu. Nanti belum lagi kalau pulang, kami harus membawakan apa yang dia pesan. Nah, ternyata itu yang menjadikan anak saya senang ketika ditinggal. Kenapa? Karena ada pengharapan yang begitu mengasihkan untuk dia. Karena kalau nanti pulang, mama papa pasti membawakan sesuatu yang dia senangi. Bahkan kalau dia ditinggal, di situ dia bisa bermain dengan puas, tidak perlu disuruh tidur siang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata ada pengharapan dalam perpisahan yang terjadi. Tuhan Yesus sudah naik ke surga.
Murid-murid saat itu gelisah. Lah terus engko piye? Lah nanti bagaimana nasibnya? Sudah diberikan pengharapan ketika Tuhan Yesus disalib, mati di kayu salib, dia kehilangan pengharapan, stres, depresi. Lalu ada pengharapan ketika Tuhan Yesus dibangkitkan kembali, berjalan hanya beberapa bulan, hanya 40 hari. Lalu Tuhan Yesus kembali ke surga. Namun kalau kita melihat dari hal ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang dialami oleh Jafas ketika ditinggal pergi, tapi dia bersuka cita. Adakah kita juga bersuka cita ketika Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita untuk naik ke surga? Ataukah kita malah menjadi sesuatu yang sama dengan para murid-murid saat itu? Ada kegelisahan di dalam hati mereka. Mungkin karena menghadapi ketakutan dalam menghadapi situasi dan kondisi saat itu. Dan mungkin saat ini juga saya dan saudara juga menghadapi situasi, kondisi, masalah yang ada saat ini. Lalu nanti kalau Tuhan Yesus datang, bagaimana saya keberadaannya? Bagaimana kesiapan kita? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes pasal 14 tadi, di dalam ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Dalam versi bahasa Jawa, kata gelisah diterjemahkan dengan melang-melang. Tahu melang-melang? Melang-melang itu ya gelisah, ya khawatir, ya gundah gulana, was-was, seperti itu. Takut, khawatir menghadapi situasi dan kondisi, masalah yang ada, situasi yang ada dalam dunia saat ini. Selanjutnya firman Tuhan katakan apa? Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kumandelo marang Gusti Allah. Kumandelo. Dalam ujian bahasa Jawa bisa tidak pas juga. Kumandel iku urip ing karusanku. Seperti itu. Ya wis ngono. Jadi amung kumandel itu hanya berdasarkan kepada percaya kepada Allah. Kita memiliki pengharapan dalam menghadapi situasi saat ini. Percaya kepada Allah, kumandelo marang Gusti Allah. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Perlu disadari bahwa kita mengenal Tuhan Allah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Tidak ada sesuatu terjadi tanpa kendali Tuhan Allah. Ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita kenal, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas daripada kendali Allah. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 19, bagaimana Allah menceritakan karya Tuhan Allah. Dalam situasi kondisi yang ada, yang kita terima, yang kita lihat dan kita rasakan, sesungguhnya ingin menyatakan ada Allah di balik semuanya itu. Ada rencana Allah di balik semuanya itu. Jadi kalau kita di tahun yang lalu, kita terjadi pagebluk corona, itu pun atas kendali Allah. Bukan semata-mata kesalahan manusia. Tuhan bisa mereka-rekakan. Apapun yang terjadi saat ini pun tak lepas daripada kendali Tuhan. Apa yang tidak baik menurut manusia, menurut pandangan kita, dapat dilakukan. Tuhan menjadi suatu kebaikan dalam hidup kita.
salah satu contohnya kayak corona kemarin. Bapak Ibu yang berkasih, corona mungkin bagi semua orang, wah ini menyusahkan, ini sangat merepotkan. Karena apa? Kerja sampai di rumah. Nek orangnya, pekerjanya ini malas, seneng nggak? Seneng nggak? Seneng nggak? Iya kan, kalau malas kerjanya di rumah-rumah saja, dudung, makan, tidur, lemu, koyok. Bisa seperti itu, karena apa? Ya seperti itu saja. Karena ada corona Pak, pandemi. Ibadah corona Pak, pandemi. Itu ada sukacita tersendiri. Bagi yang lainnya, pelaku usaha stres. Bagaimana ini bisa terjadi nantinya? Tetapi usaha yang paling beruntung adalah usaha apa? Salah, peti mati. Peti mati. Berapa omsetnya? Wah, luar biasa. Penting ditutupi ini bungkus kain selesai. Gitu. Yang biasanya cuma 300.000, 700.000, jual 1.500, jual 2.000. Mau nggak mau harus dibeli. Ada keuntungan yang dia banyak sekali. Belum tentu sehari mendapatkan 1 omset, tapi dia mendapatkan berapa dalam 1 hari. Apalagi kemarin waktu tahun 2001 ya, yang mana Delta itu ya, baru sebentar, habis susul kan, nah kok ya kan ya, ambulan antri, sopir ambulan, ya lo, wah, belum pegali kubur, rezeki Bapak Ibu, corona loh rezeki, oke, ya lo, itu, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua bisa dipakai Allah, semua dipakai Allah. Yang kedua, percayalah kepadaku dan percayalah kepadaku yang adalah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara saat itu. Percaya kepada Allah dan percaya kepadaku, Yesus yang adalah yang mengatakan itu. Di sini Yesus berbicara, percaya omongan aku. Kenapa? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Yesus menegaskan di dalam bahwa barang siapa yang mengenal dan percaya kepada Dia, Yesus, maka ia juga akan mengenal Allah Bapa. Di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 itu. Sebab hanya melalui kenal dan percaya kepada Yesus seseorang dapat datang kepada Allah Bapa. Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Kalau penunjuk jalan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arah Surabaya mana? Sana, sudah selesai. Wis pada tok. Kita yang jalan sendiri. Tapi penunjuk jalan, tapi Yesus ini adalah jalan itu sendiri yang ke sana, yang menuntun saudara untuk sampai di sana, yang sampai ke surga. Dialah yang dapat membawa setiap orang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Dia tidak menyuruh apa kemarin Pak Ayu katakan, inilah aku Tuhan, utuslah dia begini. Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, menyatakan dirinya untuk datang, untuk menjadi jalan kebenaran itu, menjadi jalan saya dan saudara, untuk mengerti supaya kita memahami pengorbanan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Kata dan karyanya sepenuhnya dapat diandalkan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kebenaran itu sendiri. Dia adalah hidup, bukan
bukan sekedar hidup-hidupan. Tahu saudara, hidup dan hidup-hidupan? Kalau hidup-hidupan itu ya kurang geruret gitu dong. Angger itu apa? Asal hidup. Nah, kalau saya dan saudara asal hidup berarti saudara itu tidak punya tujuan. Sakar PDW ya wis pokoknya sing penting urip. Tetapi kita sebagai orang percaya harus memiliki hidup yang benar-benar hidup, di mana Yesus yang adalah hidup itu sendiri. Dia bukan hanya sekedar pemberi hidup, Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Itu sebabnya Dia bisa memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya dalam kekekalan. Yesus adalah jalan dalam kebenaran itu sendiri untuk mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus yang naik ke surga ini membuktikan bahwa Dia tahu jalan ke surga. Karena Dia itu adalah jalan itu sendiri. Membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Karena disaksikan bukan hanya satu atau dua orang, lebih daripada satu dua orang. Kenaikannya membuktikan bahwa Dia hidup dalam kekekalan. Inilah janji pengharapan yang diberikan bagi mereka yang percaya kepadanya, bahwa kenaikannya ke surga menyediakan tempat bagi kita. Lalu dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kemarin bisa tanya kepada saya, ya, Tuhan Yesus naik ke surga itu ngapain? Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, bangun rumah kanggo awake dhewe, gitu ya. Kenapa kok rumah? Kenapa Tuhan Yesus ini juga menyatakan rumah? Tuhan Yesus ingin menyampaikan atau menjelaskan keadaan yang akan datang itu sesuai dengan pemahaman dari para murid saat itu. Pemahaman dari para murid saat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin saat ini masih terjadi, mengapa banyak orang yang rela mati syahid dengan bom bunuh diri, menjadi teroris? Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu alasannya, bahwa mati syahid itu yaitu mati yang langsung diangkat atau masuk surga. Saya itu juga heran, kenapa orang yang dikasih tahu, ayo mati syahid, nanti masuk surga, ayo gitu, tapi saya ngomong kok gak boleh mati syahid ya? Gitu ya? Berarti apa sih kan? Ngomong aja, tapi malah dia ikut ngomong dong. Jadi mata larian, jadi calon dong. Nah yang sering mati syahid ngebawa bunuh diri, wah, anaknya kelereran, bojone ra keurus, ditemu karo wong liya, susah. Gitu. Karena apa? Dia mau mati syahid. Karena mereka diiming-imingi, karena mereka didoktrin bahwa nanti kamu mati masuk surga, mati syahid masuk surga, kamu di sana kalau laki-laki kamu akan mendapatkan 7 bidadari. Wow, istrinya cantik-cantik, bidadari, begitu ya. Belum lagi nanti kamu akan mendapatkan emas yang luar biasa. Saya juga berpikir untuk emas pakainya, kalau ada mau bakul emas lah ya. Dan terus dibawa nih emas oke. Dijual non dia, ya, begitu ya. Kadang-kadang ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mendapatkan rumah yang mewah, mendapatkan sesuatu, karena itu yang bisa pola pikirnya diarahkan ke situ. Nah, Tuhan Yesus itu, ini kamu di surga mendapatkan tempat, rumah. Konsep surga yang kita pahami adalah rumah. Yesus hanya memberikan konsep surga adalah rumah. Rumah yang diharapkan dibangun secara permanen. Permanen itu
orang toko begitu. Ada enggak seperti itu? Ada enggak? Enggak ada ya. Pasti pengennya rumah itu yang bagus, yang megah, yang luar biasa. Seperti itu. Ada rumah, ada bangunan, ada tempat dapur, ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada ruang-ruang tertentu, ada ruang untuk beristirahat, ada yang lainnya. Nah, menandakan di dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan Yesus mengajarkan surga itu diciptakan secara permanen, bahkan dalam kekekalan. Surga merupakan tempat untuk beristirahat yang kita tuju. Kalau dalam Wahyu mengatakan ketika meninggal, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena dia beristirahat. Beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena di dunia ini memang lelah, capek, pusing, ya toh? Lahir, cengar, pengen bisa ngomong, diajari ngomong. Wah, ora trimo kok ngomong tok. Liyane iso mlayu. Pengen apa? Jalan. Mari ngono, wis liyane pengen ini, pengen sekolah, pinter. Kok gede, ya gede, pinter. Habis itu jadi remaja. Ternyata remaja enak ya, bebas kemana-mana, pergi ke sini, bahagia, ya bahagia, mikir, punya istri enak ya, punya suami enak ya, berkeluarga. Iya, mari ngono, mumet mikir keluarganya, bagaimana menghidupinya, ya loh. Nah, habis mikir semuanya belum selesai, ada anak lagi, ada gini lagi, ada ini lagi. Memikirkan semuanya capek, lelah. Itulah di dunia. Nah, perjuangan kita di surga nanti Tuhan memberikan upah yang permanen, kekal, beristirahat. Pasti kita akan bersukacita, karena itu tempat yang kita tuju. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, khususnya anak-anak yang saat ini baru dibaptiskan tadi, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus, nama Yesus memang banyak, tetapi Yesus yang dari Nazaret, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa, hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kita. Kita mengaku percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Jangan sia-siakan iman saudara. Jangan sia-siakan, karena kita akan mendapatkan rumah itu yang Tuhan janjikan itu, di mana Tuhan yang sendiri yang menyediakan bagi saya dan saudara. Jangan sia-siakan iman saudara untuk saudara tukarkan dengan kacang merah. Saudara tukarkan dengan ketampanan laki-laki. Tukarkan dengan kecantikan perempuan. Kalau saudara pikirkan berapa lama bertahan kecantikan seseorang, ketampanan seseorang, ya? Nanti kalau sudah umurnya 70 ke atas, sudah cantik lagi ya? Sudah tampan lagi enggak? Buru-buru tampan, melakukan dituntun, ya? Bener enggak? Turun apartami. Mau berdiri saja susah. Jangan biarkan iman saudara ditukar dengan hal seperti itu. Berapa lama sih saudara menikmatinya? Umur saudara berapa? 20 tahun sampai 50, berarti hanya menikmati 30 tahun di dunia ini. Paling pol menikmati sak banter-banter 70-80 tahun. Wis jos. Dibandingkan dengan kekekalan. Jadi
jangan biarkan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Dengan demikian, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sungguh kita patut bersyukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada saya dan saudara. Kita akan mengingat kasih anugerah itu melalui upacara gereja perjamuan Tuhan saat ini. Saya mengundang untuk pemimpin yang melayani perjamuan ke depan. Saya mengajak semua yang hadir saat ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Kebenaran firman Tuhan pagi ini sebelum kita memasuki kepada perjamuan Tuhan. Silakan berdoa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjamuan Tuhan di gereja kita yang mengikuti adalah jemaat gereja dan semua yang hadir yang sudah dibaptiskan secara selalu. Silakan bisa mengambil untuk ambil perjamuan maupun roti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau mengadakan upacara gereja, yaitu perjamuan Tuhan. Tolonglah kami, berkatilah kami, pimpin dan sertai dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama saya. Kita menguji diri kita masing-masing. Ujilah hati kita, ujilah diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sedemikian rupa? Apakah kita sudah benar-benar hidup dalam kekudusan? Adakah kita setia kepada Tuhan Yesus, setia melayani, setia berdoa, setia mengasihi? Apakah kita masih meragukan kuasa Tuhan Yesus, meragukan kasih Tuhan Yesus, meragukan berkat Tuhan? Berdoalah dan mohon ampunan supaya kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan Tuhan pagi ini.
Sambil roti berjamuan dihidangkan, kita akan memuji nama Tuhan. 100 nama pujian 186. Ku
kita waktu, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita akan angkat roti kita, perjamuan kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Bapa yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Jikalau hari ini Tuhan kami boleh mengenang akan kematian Tuhan, tubuh-tubuh yang sudah terpecah ini melambangkan daripada Engkau ya Bapa. Kiranya kasih-Mu, kuasa-Mu nyata atas diri kami, dan biarlah darah Yesus, tubuh Yesus menyatu dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan makan bersama-sama. Mari kita angkat tubuh perjamuan kita. Firman Tuhan menyatakan demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimaknaikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu hari ini. Kalau kami boleh menyelesaikan acara perjamuan hari ini, itu karena kuat kuasa di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kami selalu mengingat akan kematian Tuhan Yesus yang sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, mencurahkan darahnya untuk kami, membasuh dosa kami semerah kirmisi. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama untuk menikmati perjamuan ini. Dan biarlah Tuhan Yesus menyatu dalam diri kami, dan kiranya Tuhan sendiri akan memimpin dalam diri kami, menggerakkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengujikan pujian. Sedang bersama. Ku
keampunan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, biarlah kami boleh menyenangkan Tuhan melalui setiap puji-pujian kami. Dan kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami boleh bersuka cita membawa damai-Mu, membawa sukacita-Mu, membawa berkat-Mu sepulang dari tempat ini. Sehingga kami boleh membagikan kepada orang-orang yang ada yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga mereka pun mengalami keselamatannya daripada Tuhan. Mereka pun boleh mengalami sukacita atas kehadiran kami, mengalami sukacita atas perkataan kami, mengalami sukacita akan hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu, sehingga diri kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir saat ini, pulang menjadi kesaksian yang hidup dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan akan memberkati bangsa ini. Tuhan akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Beri mereka hati yang bijaksana. Demikian juga kami berdoa untuk gereja ini Tuhan, di mana kami bergumul dan terus bergumul untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami merindukan campur tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Kami berdoa untuk tahap demi tahap yang sudah kami lakukan. Tuhan akan memberkati. Dan Tuhan berikan waktu yang tepat, di mana Tuhan nyatakan semuanya itu untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang saat ini sedang mengalami pergumulan, yang saat ini mengalami kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka mengalami kelepasan, mengalami sukacita yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah ujian maupun yang saat ini mempersiapkan ujian akhirnya. Tuhan juga memberkati. Beri kami yang terbaik Tuhan, sehingga kami dapat melayani Tuhan melalui setiap nilai-nilai yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan anak-anak-Mu yang memerlukan jodoh Tuhan, yang memerlukan pekerjaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Campur tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, sungguh nyata atas kami semua. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk GGB kami, baik dari pusat maupun daerah, baik melalui organ-organnya. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin, pengawas maupun yang dalam organisasi maupun yang saat ini melayani semuanya. Tuhan memberkati mereka. Beri hati mereka Tuhan untuk melayani Tuhan dengan sepenuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau sebentar kami mau meninggalkan tempat ini, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu akan terus mengantar kepulangan kami, sehingga kami memiliki keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa sebelum kami pulang, berkat Tuhan yang Tuhan sudah kami persiapkan untuk kami kembalikan melalui perpuluhan persembahan, melalui persembahan khusus kami. Sucikan dan kuduskan apa yang boleh kami persembahkan ini, supaya melalui semuanya itu Tuhan kami mengambil bagian untuk kemuliaan nama Tuhan dalam memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini, sehingga gereja ini akan semakin bertumbuh, semakin berkembang, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan yang ada saat ini dengan segala kelimpahan daripada-Mu. Setiap usaha pekerjaan yang ditekuni, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupan-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah setiap keturunan-Mu, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payah-Mu, diberkatilah engkau dalam ladang-ladang-Mu maupun ternak-ternakmu, diberkatilah engkau. Satu hal yang Tuhan inginkan, tetap setia. Jangan biarkan imanmu digadaikan. Jangan biarkan imanmu kau tukarkan dengan gajah merah. Tetaplah setia, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada
Saya mengundang untuk baptisan untuk ke depan yang sudah dibaptis tadi untuk ke depan dan menerima ya. Saya juga mengundang untuk Bapak Sarjono sebagai tua-tua sekaligus ketua perancang. Bapak Sarjono ada? Ya, untuk menyampaikan alkitab dan surat baptisan. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta yang sudah memberikan waktu bahwa seperti tadi pembawa acara malaikat surgawi saat ini bersorak-sorai karena satu orang bertobat di dalam nama Yesus. Malaikat surga luar biasa. Apalagi kita yang saat ini bagian daripada itu pasti sangat sukacita dan luar biasa. Kita tepuk tangan. Kami mengucapkan selamat. Kita ada bergabung bersama dalam pasukan Laskar Kristus. Tadi pembawa acara ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah ini betul, di situ kita ada kemenangan. Terima kasih Pak. Ya, silakan duduk kembali. Saya berharap saudara-saudara kita yang sudah bergabung bersama dengan mereka sudah menjadi anggota gereja dan mereka akan terus terlibat dalam pelayanan dan akan memberikan diri untuk terus melayani Tuhan. Dan hari ini saya mengundang juga Bapak Eko Supriyanto ya. Ya. Ini Bapak saudara ya. karena dia kan sudah melayani Tuhan dan saya menghormati dia sebagai Bapak. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, Saudara Eko, Bapak Eko ini sudah melayani bersama-sama dengan kita dan dia melayani di Gereja Baptis Indonesia Anugerah di Cabang Jati. Dan dalam bulan yang lalu per Mei ini selesai nanti dia mengundurkan diri karena ada pelayanan di tempat yang baru yaitu di Kalimantan. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak Eko akan menyampaikan sendiri secara pribadi. Terima kasih Pak Pendeta Tibul atas waktunya. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan saya. Saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, terutama Gereja Baptis Indonesia Anugerah di tempat ini kurang lebih selama 7 tahun, dan saya dipercayakan untuk bisa melayani di Cabang Jati. Ya, tidak ada yang dapat saya katakan selain daripada ucapan syukur saya kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu jemaat sekalian, oleh karena
Bapak Ibu jemaat sekalian sudah menjadi partner yang baik dan juga sudah memperhatikan saya dengan baik, saling melayani dan saling mendukung. Oleh sebab itu, saya pada saat ini mohon izin untuk pamit. Bulan depan saya akan ke Kalimantan Barat untuk menggenapi panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan di Kalimantan Barat, terutama khususnya di kota Pontianak pada bulan depan, sehingga hari ini, hari terakhir saya bisa bersama-sama beribadah dengan Bapak Ibu jemaat semua. Tetapi mungkin saya masih bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu jemaat semua di lain waktu ya. Kemudian saya juga mohon maaf jikalau ada tutur kata ataupun tingkah laku saya selama ini, selama saya melayani di tempat ini, jikalau ada tutur kata dan tingkah laku saya yang salah, mohon dimaafkan Bapak Ibu Saudara. Lebarannya udah lewat ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu jemaat sekalian selama saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Muda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Eko. Kelihatannya Pak Eko ini, Mas Eko ini tidak senang dengan saya ya. Saya kesini terus dia pamit. Enggak ya? Oke, kalau karena enggak, ya silakan. Ya. Ini jangan dilihat apa ya? Jangan dilihat amplopnya ataupun dalamnya. Lihat yang kasih saja ya. Ini ucapan terima kasih kami. Mungkin sedikit yang bisa kami berikan. Kami sebagai Gereja Baptis Anugerah Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Eko selama ini yang sudah berjaya lelah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selama melayani tempat baru. Tuhan kita memakai sangat luar biasa. Ya, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena Pak Eko nanti akan berpisah dengan kita, dan untuk selanjutnya kita harus berkumpul pelayanan yang ada di Jati untuk kedepannya, untuk hamba Tuhan yang melayani. Dan hari ini ada hamba Tuhan yang ingin juga untuk survei ke sana. Tolong nanti didoakan untuk pergumulannya. Saya akan memperkenalkan untuk Pak Jordan. Bisa saja Pak Jordan. Ya, ini dari alumni STII, lulus tahun 2019 ya. Lulus dari tahun 2019. Dia sudah berkeluarga. Jadi jangan dilirik lagi ya. Sudah berkeluarga, saat ini istrinya sedang mengandung 4 bulan jalan. Nah, hari ini saya mengundang secara khusus untuk nanti bisa survei dan melihat pelayanan yang ada di Jati. Untuk itu saya memohon Bapak Ibu Saudara untuk berdoa supaya gerakan Roh Kuduslah yang terjadi semuanya, bukan karena melihat ataupun sesuatu hal yang mempengaruhi, tetapi benar-benar Roh Kudus yang bekerja, sehingga kalau memang Tuhan percayakan untuk Pak Jordan melayani di sana, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalaupun tidak, pasti Tuhan juga akan mempersiapkan yang lainnya. Itu saja, terima kasih untuk semuanya. Dan hari ini ada berkat sedikit yang disampaikan oleh ucapan syukur daripada anak-anak kita yang sudah dibaptiskan ini. Kita bisa menikmatinya itu. Dan saya ingin bertemu dengan nanti jemaat yang ada di Jati dulu seperti itu. Nanti saya bisa ngobrol sebentar gitu ya. Oke.
Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan mau di. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan juga dari cabang Birin. Terima kasih untuk kehadirannya cabang Jati. Terima kasih atas kehadirannya dan juga selamat melayani untuk Mas atau Bapak Eko Supriyanto di Kalimantan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Kita akan siapkan persembahan kita, perpuluhan kita, dan nanti kita akan keluar. Saya mengajak yang pertama di ruang BMB akan keluar duluan dan bersalaman dengan Pak Pendeta dan pelayan lainnya.